Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu, yaitu Pance Pondak. Pance Pondak merupakan peletak fondasi generasi ambyar di dekade 80-an. Jauh sebelum Didi Kempot membius dengan tembang kepedihan, kita pernah punya Pance. Dialah yang layak disebut peletak fondasi generasi ambyar dengan lagu dan musik patah hati dan menyayat. Pria itu bernama lengkap Pance Frans Pondak, dikenal dengan suara khas melengking. Karirnya melejit pada dekade 1980-an. Sebagian kalangan menyebutnya lebih sukses sebagai pencipta lagu dengan melejitkan banyak solois. Mendiang Denny Sakrie, salah satu jurnalis musik ternama, pernah menulis pengalaman pertamanya mengenal Pance. Pada waktu itu, di tahun 1970-an akhir, program musik Mana Suka siaran niaga di TVRI rutin memutar lagu Mutiaraku yang dinyanyikan Pance. Lagu itu jadi favorit berkat irama dan lirik melankolis. Album debut Pance yang memuat Mutiaraku meledak di pasaran. Tetapi Denny menyebutnya sebagai debut mediocre lantaran popularitas Pance malah nanggung. Di saat yang bersamaan dengan perangai musik yang berbeda, muncul ke permukaan nama Chrisye yang baru saja ngetop lewat lagu Lilin-Lilin Kecil dan album Badai Pasti Berlalu. Tulis Denny dikutip dari blog pribadinya. Pance Pondak lahir di Ujung Pandang yang kini bernama Makassar pada 18 Februari 1951. Orang tuanya berdarah Minahasa, Sangihe, Sulawesi Utara. Tak banyak informasi tentang masa kecil dan remaja Pance. Namun, satu hal yang pasti, bakatnya di bidang tarik suara dan mencipta lagu sudah terasah sejak di kota Anging Mamiri. Di usia 25 tahun, Pance memutuskan hijrah ke ibu kota untuk mengadu nasib. Dengan bundel lagu ciptaan sendiri, silih berganti label rekaman ia datangi. Setelah sekian lama mencari, gayung pun bersambut. Yukawi, sebuah label milik duet Nomo Kuswoyo Darmawan yang bermarkas di Bogor, mengorbitkan Pance ke belantika musik nasional. Album solo debutnya Pop Indonesia Volume 1 laku ratusan ribu keping. Pance bahkan bersaing dengan solois baru lainnya. Menjadi penyanyi sudah tercapai, namun masih ada panggilan seni lain yang hendak dikejar. Usai debut, ia juga merangkap sebagai komposer. Sebagai hitmaker, Pance menyodorkan lagu-lagu ciptaannya ke label rekaman untuk dinyanyikan orang lain. Salah satu bidu wanita pertama yang beruntung adalah Hetty Koes Endang. Lewat lagu Lahir Lagi 1. Hetty menjadi juara kategori wanita dan juara umum lomba menyanyi pop tingkat Jakarta pada Juli 1978. Masuk di 1980-an, status Pance sebagai hitmaker kian kokoh. Sejumlah lagu ciptaannya yang disetor kepada label JK Record milik Judi Kristianto laris manis bak kacang goreng. Lagu-lagu Pance dinyanyikan oleh sejumlah bidu wanita seperti Dian Piscesa, Meriam Bellina, Cintami Atmanegara, Maya Rumantir, Hedi Diana, dan masih banyak lagi. Konon angka penjualan lagu Tak Ingin Sendiri di 1984 yang pertama kali dilantunkan Dian Piscesa sukses menembus 1 juta kopi. Akan tetapi minimnya pencatatan membuat asumsi tersebut bisa saja salah, malah lebih dari perkiraan banyak orang.
Hal serupa turut berlaku pada album Untuk Sebuah Nama milik Meriam Bellina yang rilis juga pada 1984. Meski hidup sebagai komposer musik berkesan glamor, Pance jauh dari segala hingar-bingar. Di mata rekan-rekannya, ia adalah sosok religius yang fokus membuat musik. Ia bisa berjam-jam duduk memencet-mencet tuts piano, mencari nada yang tepat bagi lirik yang baru saja ditulisnya. Pada 1985, di usia 34 tahun, setelah merasa cukup materi, Pance memberanikan diri membina rumah tangga. Jati Lisal, perempuan Makassar yang cukup lama menjadi kekasihnya, ia persunting sebagai istri. Dari pernikahan mereka lahir 3 orang anak, 1 putra dan sepasang putri. Di tahun 1985 muncul sebuah langkah kontroversial dari Menteri Penerangan Harmoko. Ia melarang radio-radio dan TVRI memutar musik cengeng, sebutannya untuk lagu-lagu pop mendayu yang kental dengan suasana patah hati. Larangan pemerintah Orde Baru tak membuat patah arang. Pance masih terus bermusik hingga dekade 1990-an, bahkan hingga rezim Soeharto tumbang. Lagu-lagu Pance meneguhkan posisinya ke dalam 3 sosok komposer pop tersohor selain Rinto Harahap dan Obi Mesak. Menginjak tahun 2000-an, penyakit mulai mendera tubuhnya. Stroke menyerangnya hingga 9 kali, memaksa Pance untuk duduk di kursi roda sepanjang waktu. Stroke pula yang mengakhiri perjalanan hidup Pance. Ia meninggal dunia di usia 59 tahun pada hari Kamis 3 Juni 2010 di Jakarta Utara. Dunia musik nasional boleh saja kehilangan sosok pencipta lagu kenamaan. Akan tetapi, lagu-lagunya terasa tak lekang oleh zaman, sebab merasa ambyar adalah hak semua orang.